Om Swastiastu. Selamat berjumpa kawan-kawan pencinta pojok pingin Bali. Kali ini saya akan ajak saudara-saudara untuk mengenal lebih dekat wayang kulit buleleng. Saya akan ajak saudara bercerita dulu tentang bagaimana wayang kulit buleleng, dan sekaligus nanti saya akan ajak Anda nonton wayang kulit buleleng. Tapi sebelum itu, izinkan saya mohon kepada saudara-saudara yang sudah dari dulu mendukung channel saya. Pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal baik saudara-saudara sekalian ada manfaatnya bagi kemajuan budaya di seluruh dunia. Saya ingin ikut mengabadikan budaya walaupun dengan cara saya yang sangat minimalis, ya, daripada tidak berbuat. Menurut saya itu akan lebih baik. Saya juga ingin ikut ambil bagian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih yang besar-besar, sebesar-besarnya. Nah, wayang kulit buleleng itu saya dari baru mengenal seni sejak SD sudah sering menonton wayang kulit. Tapi saya bukan ahli wayang. Apa yang saya ceritakan ini adalah apa yang pernah saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan, terutama hiburannya. Jadi wayang di Buleleng tidak hanya wayang kulit, juga ada wayang wong, ada wayang golek, itu di kota ada. Tapi saya fokus hari ini adalah wayang kulit. Dan wayang yang akan saya sampaikan malam hari ini atau pada kesempatan ini adalah seorang dalang dari Desa Tamlang, Kecamatan Tugu-Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Beliau adalah seorang dalang yang masih muda dan ayahnya juga dalang. Begitu ayahnya sudah tidak mewayang lagi karena meninggal dunia, beliau langsung bergiat belajar dalang sehingga hari ini beliau dalang yang sangat terkenal di Buleleng. Jadi wayang di Buleleng itu yang saya kenal pertunjukannya kurang lebih 2 jam. Musiknya adalah gender pada awalnya, tapi sekarang sudah ada seruling, ada gong petuknya, sudah pakai mic. Kalau dulu tanpa mic, tanpa seruling, tanpa ketuk, kecuali wayang Ramayana. Kalau wayang dengan lakon Ramayana itu biasanya pakai gong banyak, gong ada kendangnya, ada petuknya, bendenya, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya kenal wayang Buleleng itu cukup 2 buah gender. Jadi pemain gendernya hanya 2. Nah, untuk yang hari ini sudah jauh lebih lengkap. Ada serulingnya, ada petuknya. Nah, 5-7 menit pertama pementasan wayang di Buleleng itu adalah pemungkah. Jadi pada saat mungkah ini gender sudah mulai ditabuh. Entah apa namanya nanti, mungkin wayang pembuka kedok, gender pembuka kedok, dan lain sebagainya. Pada saat itu seorang dalang dan pembantunya akan memposisikan dalang itu di kanan adalah Pandawa, di kiri adalah Kaurawa, di tengah-tengahnya itu adalah Pekayonan. Itu setelah selesai mengumpulkan wayang dari gedongnya, barulah menit-menit berikutnya ada istilah yang disebut dengan pogoneman. Tapi
pada kesempatan ini akan saya tampilkan dulu beberapa menit pemungkah. Pada saat memungkah ini Dalang sibuk memposisikan wayang dengan pembantunya. Belum ada kekawin, yang ada baru kenir saja. Mari kita saksikan pemungkahnya. Ya, demikianlah saudara-saudara, pembukaan daripada wayang sudah selesai. Sekarang tahap keduanya adalah pegoneman. Pegoneman itu artinya judul cerita yang akan dipedaskan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini adalah gugurnya Jayadrata. Nah, pada saat gugurnya Jayadrata ini di pegoneman ada sang Jayadrata menghadap Begawan Rama.
karena Jayadrata mendapat ancaman dari Arjuna. Kalau tidak pada kesempatan perang tidak bisa membunuh daripada Jayadrata yang sudah merebut atau menjaga Pandawa pada saat Abimanyu masuk ke gelarnya Kaurawa, sehingga menyebabkan Abimanyu itu direbut banyak oleh prajurit Pandawa Kaurawa dan gugur, maka si Jayadrata ini diancam oleh Arjuna. Kalau sampai tidak bisa membunuh Jayadrata pada peperangan itu, maka Pandawa peperangan besok, maka Pandawa akan bakar diri semuanya. Dia mohon diri mau pulang, tetapi dilarang oleh Begawan Drona. Wahai kau Jayadrata, tidak usah takut. Kami semua, terutama saya, Begawan Drona, akan melindungi Anda dan tidak akan ditemukan Anda. Dan kesempatan inilah, sampai lewat matahari terbenam, Pandawa akan bakar diri. Nah, dengan janji itu, akhirnya Jayadrata gembiralah hatinya. Dan akhirnya gagal pulang. Nah, untuk itu mari lihat, mari kita tonton Pogoneman itu. Perbincangan antara Begawan Drona dan Jayadrata. Perlu saya sampaikan, untuk wayang di Buleleng itu selalu ada kekawin, kemudian ada para raja, kemudian ada punakawan. Kalau punakawan di Buleleng ini biasanya disebut penasar, yaitu yang biasa menerjemahkan bahasa Kawi ke dalam bahasa Bali. Kalau di Pandawa itu ada Pawalen atau Semar, ada Wane, kemudian ke pihak Pandawa juga ada Tonglang Tenyot, kemudian di pihak Kaurawa biasanya punakawan itu terdiri dari Sangut Delem. Itu juga, ini sebagai penterjemah, kemudian pengocok perut juga lucu. Nah, anehnya agar Anda juga lebih tahu sedikit tentang wayang Buleleng, penasar-penasar ini suaranya berbeda-beda. Nah, inilah ciri khas dalang. Kalau bisa membedakan atau memberikan suara yang berbeda-beda kepada penasar itu, berarti dalang ini sudah tepat. Nah, baik, kita tampilkan jero dalang wayang Suarte akan mementaskan wayangnya dalam Pogoneman. Mari kita saksikan Pogoneman ini.
silakan. Ya para watak dewata nomor tahun ini. Suara mahe sono garak modara maksa dewa. Sang kada wisanu sabu sadar dewa kano panding sadar. Ikang pantar si kosi kagami si kuros dapat jangan. Wah, ikang catur lo katanya. Ida baru ya mau kalau kang wida dah, wida. Ini kok. Orang itu makan kami tempat engkau matanya daya darah makan kumantuk lang yang kumantuk pamitan namin itu pati nila daya darah dengan jaya
yang parakan paling lewa pada sabu pun pada mekali ada lewa pada macam ini tidak yang ada nunas juga ada tu yang sendikan paling lewa main Waduh, ada tulang yang ada. Makawilan saja ada syarat ada pedang tangkilan. Wira sampun tinglas makasih sangat baca ngomong batin yang itu niko makawilan. Yang dari pajang memamit budal ke pendengaran kita itu pangkat penurus dan sedaya dicampur pada tuh yang dari orang sampuni kemuil atur dosang daya darah yang parakan darah di merah modak makarap sini ini akan dewa di bawah wapo ang may kakayan ya itu tanpa kangungkol dan daya ko dewa kabeh ni wala kami ayo dewa ayo mantap dewa ya kita yang jeneng mantu budal kebenaran jenengnya coba bola kan ngemik karena kayuan jenengnya tunggang jeneng budal busina apa di penawa akan melakukan dan kita pun pandangan ini walantas tunggang jeneng budal bola kan ngemik karena kayuan jenengnya menurut aku yang ada sedul berdirinya dengan jenengnya asal bola ada pengendikan di dalamnya ada ulo bincang karang ada ulo sangut mod payu apa wih boleh kan apa itu patiku apa Wako ang may karakayan. Wako ang may karakayan na ito. Maniliwo. Apa na ako? Ikas nililamit. Setan meledak. Hijau tak memarahkan setan gelas ya. Ada dosa buat. Dani ada politik bakal ditendang yang darah. Orang ngemit jaya darah tu. Wirahi pendawa lakar melabu gudi. Yang singdang macam jaya darah tu. Dani ada politik yang darah merah. Oh, jaya darah tu. Kemai kada sakapot ada pasukan ya. Sila kita pun ada balik jaya darah tu. Di pendawa lakar dari ada dua sanggup. Dani bangko pendawa yang pedang soro. Penang. Kalau memang ngomong, kalau
ini kayaknya akan sahur mau tukasan aja belum makan udah kabar ada dua sambal Ya, demikianlah pegoneman saya potong sedikit di sini supaya bisa menjelaskan. Jadi Jayadrata itu tidak jadi pulang, maka sekarang mulailah tahap ketiga, yaitu pertempuran. Anda akan menyaksikan seorang dalang jero wayang Swarta ini, kekawinnya sangat top. Jadi suaranya bagus, dan kekawin atau di Jawa mungkin sinden. Kekawin itu menunjukkan siapa yang sedang berperang, sedang apa sekarang mereka. Nah inilah kalau kita menikmati wayang, sering nonton wayang, kita akan tahu. Misalnya seperti begini. Makin susun mata menghiharap, ikang kuru kule sulung amuk. Semakin bertambahlah para prajurit Korawa, ibaratkan sebagai larung yang begitu banyak datang berperang ke tempat peperangan. Si sapi nasukin gajah wayu, semua yang berpihak kepada Astina datang untuk berperang. Nah, begitulah nanti bunyi kekawin atau wirame atau sinden dari seorang dalang. Keluarlah prajurit Korawa untuk merebut daripada Pandawa. Nah ini kalau kita bisa menikmati begitu indah kekawinnya seorang dalang, kemudian alunan musiknya dengan serulingnya, wah disinilah nikmatnya kita nonton wayang sambil nonton mengikuti ceritanya. Biasanya kita nonton wayang pasti berpihak kepada Pandawa, karena di Pandawa itu terkenal jujur, baik, dan Korawa biasanya curang. Seperti pada saat Abimanyu dibunuh itu direbut, padahal dalam peperangan tidak boleh merebut. Jadi mari kita lihat pertempurannya sekarang, bagaimana Arjuna naik kereta yang disupiri oleh Kresna, bagaimana supaya si Jayadrata ini dapat dibunuh hari itu. Sebab kalau tidak, Pandawa akan bunuh diri. Maka begitu sudah menjelang sore, belum juga ketemu Jayadrata, maka Kresna memanah matahari sehingga dengan cakra sudarsananya, dengan cakranya, senjatanya Kresna kan cakra, akhirnya seketika itu gelap. Nah pada saat gelap ini dikira sudah malam,
Matahari sudah terbenam, akhirnya bersoraklah Korawa. Surya, Panawa akan bunuh diri, kita akan menang. Ah, gitulah. Nah, begitu gelap, dunia ini jadi gelap, Jayadrata pun ikut keluar. Nah, pada saat gelap itulah Kresna bersama Arjuna nyeliksik masuk ke pertahanan musuh, dan begitu dilihat Jayadrata dipanah dengan panah pasupatinya Arjuna. Akhirnya putuslah lehernya, kemudian ditambah lagi dengan panah lain, dikirimlah kepala itu persis jatuh di depan ayah daripada Raja Sindupati bersemedi untuk mendoakan anaknya supaya jaya di peperangan. Itulah akhir daripada cerita ini. Ya, mari kita tonton gugurnya Jayadrata. Mari kita saksikan bersama.